Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari analisis data dengan menggunakan metode VECM atau Vector Error Correction Model dan bagaimana cara membaca hasilnya. Em, Pada persoalan ini kita mengangkat kasus yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara NPF dan inflasi periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Nah, karena di sini dia hanya menggunakan satu objek yang dikumpulkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, maka jenis data yang kita miliki pada penelitian ini adalah jenis data time series. Kemudian, variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu variabel endogen yaitu Y1 yaitu NPF, non-performing financing, kemudian variabel endogen 2 yaitu Y2 yaitu inflasi. Untuk tahapannya nanti setelah kita inputkan data kita di Fuse, teman-teman akan melakukan pengujian stasionaritas, kemudian penentuan orde optimum, pengujian stabilitas VAR, kemudian kointegrasi dengan Johansson co-integration test, kemudian estimasi model, impulse response function, dan varian decomposition. Kemudian kita masuk ke datanya. Kita copy datanya dari NPF dan inflasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Kita copy, kemudian kita masuk, kita ke Fuse-nya. Kita tunggu, kita masuk create a new Fuse work file. Kemudian frekuensinya adalah quarterly, jadi setiap kita memasukkan data, jangan sampai kita salah memasukkan specification dari datanya, karena ketika kita specification-nya dari datanya salah, maka untuk tahapan selanjutnya akan menjadi kurang tepat. Di sini 2012 sampai dengan 2019, kalau sudah kita klik OK. Sudah? Tahunnya di sini 2012 kuartil 1 sampai dengan 2019 kuartil 4. Jumlah datanya adalah 32. Kita masukkan data quick empathy group, kita taruh di bagian paling atas. Sebelum kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji stasionaritas, selalu kita akan lakukan uji deskriptif untuk data yang kita miliki, untuk mengetahui gambaran secara jelas bagaimana persebaran data yang kita miliki. Kita klik View, Descriptive Start, kita pilih Common Sample, kemudian kita freeze, kita name, _1 deskriptif. Nah, pada bagian deskriptif ini, seperti biasa, pada saat teman-teman melakukan analisis, nanti silakan dipilih ukuran-ukuran yang memang dibutuhkan untuk menunjang deskripsi dari data yang teman-teman butuhkan. Kita tutup deskriptifnya, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita delete group yes. Ini adalah hasil uji deskriptifnya sama dengan yang kita lakukan. Kita lanjut uji selanjutnya, yaitu uji stasionaritas. Kita akan melakukan uji stasionaritas pada kedua variabel yang kita miliki, mulai dari inflasi dan NPF. Klik 2 kali pada inflasi, kemudian klik View, Unit Root Test, Standar Unit Root Test, kita pilih level, dan kita klik OK. Nah, hasil yang kita dapatkan di sini, diketahui probabilitasnya adalah 0,3407. Di sini, kita buat hipotesisnya karena variabel kita adalah inflasi. Di sini ada inflasi tidak stasioner pada tingkat level, inflasi stasioner pada tingkat level. Karena di null hipotesis ini dia menyebutkan inflasi has a unit root, artinya inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian dari hasil probabilitas yang ada di probe ini 0,341 itu menunjukkan bahwa nilai 0,341 lebih besar dari 0,05, kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Jadi tidak stasioner pada tingkat level, sehingga
uji stasionaritas pada tingkat first difference harus dilakukan. Kita freeze, kita name underscores 2 as inflasi L. Nah, karena tadi dikatakan bahwa dia tidak stasioner pada tingkat level, harus dilanjutkan ke tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standar unit root test, first difference, dan kita klik OK. Pada uji stasionaritas ini, teman-teman lihat bahwa di bagian null hipotesis diinflasi. Diinflasi ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kita pakai adalah inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference, dan hasilnya adalah inflasi stasioner pada tingkat first difference. Probabilitasnya adalah 0,00 di sini, kurang dari 0,05, dapat kita simpulkan bahwa inflasi stasioner pada tingkat first difference. Ya, kita freeze, kemudian kita name underscores 2 as inflasi F. Setelah selesai kada inflasi, dia sudah kita selesaikan, kita tutup, kita lanjut ke uji stasionaritas pada variabel yang kedua, yaitu variabel NPF. Klik 2 kali pada variabel NPF, view, unit root test, kita pilih standar unit root test, kita pilih level, kita klik OK. Di sini probabilitasnya, di sini null hipotesisnya adalah NPF has a unit root, maka H0-nya adalah NPF tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya NPF stasioner pada tingkat level. Kemudian probabilitasnya adalah 0,6457, memiliki arti bahwa 0,6457 ini lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa NPF tidak stasioner pada tingkat level dan harus kita lanjutkan pada uji selanjutnya di tingkat first difference. Kita freeze, kita name underscores 2 as NPF level. Kemudian kita lanjut view unit root test, kita standar unit root test, first difference, kita klik OK. Kita masuk ke uji stasionaritas yang kedua, yaitu untuk yang selanjutnya. Kita pakai di null hipotesis di NPF has a unit root, NPF tidak stasioner pada tingkat first difference, satu NPF stasioner pada tingkat first difference. Nah, nilai probabilitasnya di sini 0,00 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa NPF stasioner pada tingkat first difference dan kita selesai untuk uji stasionernya. Kita freeze, kita name underscores 2 as NPF first. Kalau sudah, kita bisa tutup di NPF ini dan kita baca kesimpulan dari uji stasionaritas. Nah, dari pengujian stasionaritas ini kita tahu bahwa inflasi dan NPF dia tidak stasioner pada tingkat level dan dia stasioner pada tingkat first difference. Maka kita mencurigai bahwa model yang kita miliki adalah VCM atau VAR tingkat diferensi. Cara kita melakukan analisisnya adalah silahkan tangan kiri kita pencet tombol CTRL, kemudian kita klik NPF, kita klik inflasi, klik kanan, open as VAR. Nah, kemudian perhatikan bahwa di endogenous variable ini adalah variabel Y yang kita miliki. Lag interval for endogenous ini adalah interval yang akan kita masukkan dari model terbaik yang kita dapatkan dari lag length optimumnya nanti. Kemudian exogen variable ini untuk variabel X-nya. Baik, kalau sudah kita oke dulu saja, biarkan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu pengujian lag optimum. Teman-teman klik view, lag structure, lag length kriteria. Nah, pada lag length kriteria, di bagian lag to include ini, ada beberapa yang menggunakan angka yang berbeda. Kita coba untuk menggunakan standarnya adalah 6, karena memang
tidak ada standar khusus untuk menggunakan lug length to include-nya. Jadi berapapun bisa kita pakai untuk menggunakan itu gitu ya. Jadi kita pakai 6 saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau sudah klik OK, nah di sini ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk menentukan model terbaik, mulai dari LR, FBE, AIC, SC, dan HQ. Kepanjangan dari masing-masing metode ini dapat teman-teman lihat di bagian bawah, apa itu LR, FBE, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan model terbaik dapat kita lakukan dengan memilih salah satu dari uji yang ada di sini, bisa LR, FBE, AIC, SC, atau HQ. Nah, setelah teman-teman menentukan metode mana yang dipilih, misalkan saya pilih SC, teman-teman bisa menentukan atau melihat di bagian SC ini, pada bagian mana dia terdapat bintang. Nah, bintang yang ada di situ menandakan bahwa dia adalah model terbaik yang akan teman-teman pilih. Dari hasil ini kita tahu bahwa SC memiliki bintang pada leg 1. Jadi di sini legnya adalah 1. Jadi bintangnya ada di leg 1. Maka leg optimumnya itu adalah 1. Kita freeze, kita name, underscore 3, leg OPT, optimum, kita menggunakan SC adalah 1. Apakah boleh menggunakan kriteria yang lain? Boleh, akan tetapi ketika kita menggunakan kriteria yang lain, misalkan nanti bintangnya di tempat yang berbeda, akan menghasilkan hasil untuk yang selanjutnya juga berbeda gitu ya. Jadi silakan selama memang itu adalah yang teman-teman inginkan, boleh boleh menggunakan itu. Kemudian kalau sudah, karena model SC-nya yang optimum adalah 1, kita kembali lagi ke estimate. Nah, lag intervalnya akan kita ubah sesuai dengan model terbaiknya, yaitu 1_1 spasi 1. Jadi 2 yang semula 2 kita ubah jadi 1 karena lag optimumnya adalah 1. Kalau sudah kita klik OK, biarkan seperti itu lagi, jangan terlalu dipikirkan, biarkan dulu. Kemudian kita bisa lanjut ke model selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu adalah uji stabilitas VAR, klik view. Kayaknya saya lupa di sini. Ini harusnya dijelaskan. Kalau ini dia menggunakan 8 ya, maka bintangnya jadi 8. Jadi kalau kita pakainya adalah sama-sama dengan menggunakan SQ nanti dia pakainya juga 1. Jadi gitu ya. Karena di sini kebetulan yang SC ini dia optimumnya tadi saya pakai 8, jadi AIC-nya tidak sama dengan yang ada di tadi gitu ya. Sehingga dia seperti ini gitu ya. Tapi kebetulan karena kita tetapnya menggunakan SC, maka dia tetap akan ada di leg 1 optimumnya. Baik, kita lanjutkan langkah yang keempat yaitu pengujian stabilitas VAR. Teman-teman klik view, leg structure, kemudian kita pilih AR root table. Di AR root table, bagian yang kita baca itu adalah bagian modulus dan atau 2 kalimat yang ada di bawah sini. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini. Jadi, stabilitas VAR itu kita lakukan dengan melihat nilai modulusnya. Jadi yang di sini ada nilai modulus, kita lihat untuk menentukan dia stabil atau tidak. Nah, suatu VAR dikatakan stabil itu apabila nilai modulusnya, jadi modulus yang ada di sini itu kurang dari 1. Jika misalkan nanti teman-teman dapatkan, oh ternyata modulus saya lebih dari 1 nih gitu ya, maka pengujian VAR-nya harus diulang kembali untuk mendapatkan model leg yang sesuai. Jadi kalau misalkan teman-teman milihnya 4 dengan menggunakan AIC, kemudian dicek stabilitasnya ternyata tidak memenuhi, maka teman-teman harus mengulang kembali untuk memilih pilihan yang lain untuk mendapatkan uji stabilitasnya dia VAR-nya stabil gitu ya. Kemudian, klik modulusnya atau teman-teman bisa lihat di bagian sini kata-katanya gitu ya. Kalau kita agak lupa berapa ya, standarnya, teman-teman bisa lihat di bagian ini, di mana artinya adalah hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil dan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Atau teman-teman bisa baca kalimat yang ada di bawah ini, "No root lies outside the unit circle, VAR satisfies the stability condition." Artinya VAR memenuhi kondisi yang stabil. Kita
Kita freeze, kemudian kita name, underscore 4, ini namanya stabilitas VAR. Nah, setelah kita mau lihat uji stabilitas VAR ini, kita lanjutkan ke uji kointegrasi. Kita pilih view, kointegration test. Nah, pada uji kointegrasi ini sebenarnya teman-teman langsung saja pilih angka 3 sesuai dengan instruksi yang ada di sini gitu ya. Instruksi yang ada di Johansson Cointegration Test. Namun karena kemarin saya sudah terlanjur terpilih 1 dan PPT-nya mengikuti 1, maka saya akan memilih 1. Cuma teman-teman nanti pilih aja yang angka 3 karena cara membacanya nomor 1 ataupun nomor 3 itu adalah sama. Kita pilih yang nomor 1 aja ya. Nanti teman-teman pas praktek langsung pilih nomor 3 saja. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji kointegrasi. Kalau kita ingin cepat, teman-teman bisa baca yang ada di sini. Trace test indicates one cointegrating equation at the 0.05 levels. Trace indicate satu, jadi intinya adalah tes trace mengindikasikan bahwa terdapat satu kointegrasi pada tingkat kesalahan 0,05. Ya, jadi dia ada kointegrasi. Kalau kita langsung baca bagian yang ada di bawah. Jadi kalau biasanya saya memang kadang kalau tidak langsung melakukan pengujian, saya bacanya yang bagian bawah ini. Nah, dari hasil itu biasanya kita akan melakukan 2 kali hipotesis, karena kita pakai yang ada di sini ya, hipotesis of CES gitu ya, ada non titik, ada at most 1. Nah, yang kita pertama itu adalah hipotesis pertama, kita pakai yang non titik, jadi hipotesis 1 tidak terdapat kointegrasi pada model, dan yang H1 terdapat kointegrasi pada model. Nah, karena nilai trace test-nya di bagian probabilitasnya itu adalah 0,0238 atau 0,024 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi pada model. Jadi dia hanya ngomong, oh ada atau tidak gitu ya, tapi jumlahnya berapa dia tidak disampaikan. Kemudian kita lanjut, karena dia ada kointegrasi, maka kita ingin tahu berapa nih kointegrasinya, apakah 1 atau lebih dari 1. Maka kita lanjut ke hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua, H0 ada satu kointegrasi pada model, kemudian H1 terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Pembuatan hipotesis ini sebenarnya juga kita bisa lihat dari hipotesis of 6 ini pokoknya inti dari yang sini ya. Dari yang ada di sini dia ada hipotesis yang bisa kita lakukan. Maka H0-nya terdapat satu kointegrasi pada model, H1-nya terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Nilai trace test-nya, probabilitasnya adalah 0,498, lebih besar dari 0,05. Kita terima H0 dan disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Jadi, berdasarkan hipotesis 1 dan 2, kita simpulkan bahwa terdapat satu kointegrasi pada model. Kita freeze, name, underscore 5, kointegrasi. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa dia terdapat kointegrasi, maka model kita yang sesuai itu adalah VCM. Maka teman-teman klik estimate, kita ganti yang dari standar VAR menjadi vector error correction. Like to include-nya tidak usah kita ubah, biasanya memang caranya seperti itu ya, tidak kita ubah like intervalnya, kemudian teman-teman bisa klik OK. Ini adalah hasilnya, kita freeze, kita name, ini namanya adalah underscore 6 VECM. Ini adalah modelnya ya, ini adalah VCM. Di sini ada co-integration equation yang pertama, kemudian error correction, ini yang di NPF, di inflasi, dan seterusnya. Kemudian karena kita harus diwajibkan untuk membuat model, dan di model itu, jadi model VECM itu biasanya kita tulis dari angka yang ada di sini. Jadi di sini ada 3 angka yang mengikuti setiap model. Jadi kalau setiap variabel ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, angka yang pertama atau nilai yang pertama itu mewakili
koefisien. Jadi yang kita buat di dalam model nanti adalah yang kita ambil dari, kolom yang pertama. Kemudian angka yang kedua yang dikurung dengan kurung biasa itu adalah standar error. Jadi di sini harusnya adalah standar error, kemudian kurung yang dikurung dengan kotak itu adalah T statistik. Jadi, eee, model gitu ya, enak ngomong, atas sendiri model, yang kedua adalah standar error, yang ketiga adalah T statistik. Nah, di vector error correction model ini maupun yang di VAR nanti dia tidak akan mengeluarkan hasil probabilitas, sehingga memang probabilitas harus kita hitung sendiri, nanti kita hitung sama-sama gitu ya. Bagaimana cara ngitungnya? Jadi seperti itu. Nah, untuk mengeluarkan model yang tadi seperti ini gitu ya, kalau misalkan kita terlalu kesulitan untuk mengeluarkan model, jadi ini kan ada angka-angkanya sudah ada gitu ya, dan kita kesulitan, teman-teman diberikan, fasilitas untuk mengeluarkan model meskipun angkanya panjang gitu ya, dengan menggunakan perintah yang ada di Fuse. Silakan caranya adalah view, kita pilih, representation. Jadi di bagian representation ini ada model VAR, substitute koefisien yang bisa teman-teman copy untuk dimasukkan ke dalam model. Ya, kita freeze, kita name, ini underscore 7 model. Nah, kalau sudah di dalam model ini sudah selesai, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini adalah pengujian uji T. Nah, uji T ini akan kita lakukan secara sendiri karena memang di Fuse di bagian VECM dan VAR nanti tidak diberikan bagaimana cara untuk cara untuk melakukan pengujian dengan menggunakan probabilitas, sehingga kita akan menggunakan nilai yang ada di bagian T statistik. Jadi tes statistik itu nanti teman-teman dapatkan dari sini. Jadi untuk yang di NPF ada min 3,8882, min 1,10711, min 1,79718 gitu ya. Kita lihat ini. Kemudian untuk mengatakan dia berpengaruh atau tidak, kita akan menggunakan kriteria berikut. Jadi pertama kita harus membandingkan T statistik dengan T tabel. T tabel ini nanti kita lihat di derajat bebasnya itu adalah included observation, kita kurangi jumlah independen dan kita kurangi dengan 1. Nah, caranya adalah seperti ini. Included observation itu ada maaf. Included observation itu ada di bagian ini. Nah, di sini ada included observation 30 after adjustment. Jadi variabel jumlah data kita adalah 30. Kemudian jumlah variabelnya hitung dari yang di sini. Di error correction-nya. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi nanti di bagian sini, jadi yang atas tidak usah kita hitung, teman-teman langsung hitung bagian bawah. 1, 2, 3. Jadi 30 kita kurangi 3, kita kurangi 1. Gitu. Nah, aturannya gitu. Jadi kita ikut aturannya aja. 1, 2, 3. Kurangi 1. Salah. Maaf. Kemudian gitu ya, 30 kurangi 3, kurangi 1 ada 26, alfanya adalah 0,05, nanti kita dapatkan T tabelnya adalah 2,057. Bagaimana cara mendapatkan T tabel? Sebenarnya teman-teman bisa buka tabel, tapi karena saya tidak punya tabel, saya pakainya adalah yang ada di sini. Teman-teman bisa pakai yang ada di Excel gitu ya. Caranya untuk mendapatkan T tabel itu, kita menggunakan rumusnya adalah sama dengan T titik INV titik 2T. Jadi, T-INV itu adalah kita menghitung berapa nilai return of two-tailed inverse of the two student distribution. Jadi, T titik INV titik 2T kurung buka. Kemudian nanti teman-teman perhatikan perintah yang ada di sini. Dia menggunakan titik koma atau titik. Kebetulan di tempat saya di sini dia menggunakan titik koma, maka harus saya gunakan titik koma. Kurung buka, gitu ya, 0,05, titik koma, jumlahnya adalah 26. Kurung tutup di enter. Gitu ya. Saya ulangi, salah. Saya ulangi, kalau menggunakan titik atau koma tergantung nanti laptopnya teman-teman masing-masing ya. Kalau dia menggunakan koma berarti 0,05. Nah, intinya ini disesuaikan dengan perintah yang ada di tempatnya masing-masing. Ya. Ketemunya adalah 2,056.
2,056 kita bandingkan dengan kriteria adalah jika nilai T hitung, jadi harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh signifikan. Jadi di sini min 3,8882, kalau di harga mutlak itu kan 3,88. Jadi kalau nilai mutlak itu semua negatifnya hilang. Jadi negatifnya semuanya ini hilang. Kemudian dia 3,88 itu kan lebih besar dari 2,056, maka co-integration equation berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Jadi di sini adalah DNPF. Kemudian yang kedua, DNPF min 1, 1,10711, karena kita cari nilai mutlaknya, kurang dari 2,056, maka dia berpengaruh negatif, karena dia negatif ya, tidak signifikan terhadap DNPF. Kemudian yang ketiga, itu adalah 1,79718, ya harga mutlaknya adalah kurang dari 2,056 gitu ya, inflasi min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DNPF. Kemudian cara yang sama kita lakukan pada variabel yang kedua, yaitu inflasi dan variabelnya. Untuk T hitung gitu ya, untuk T tabel baik itu yang pengujian T yang pertama maupun kedua dengan menggunakan variabel dependen yang berbeda, dia hasilnya sama, T tabelnya sama. Kemudian kita menggunakan kriterianya adalah harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi kalau dia lebih besar, ini ya, lebih besar. Semuanya negatif gitu ya, semuanya negatif, maka kalau kita harga mutlak kan menjadi positif. Jadi yang pertama, co-integration equation min 1 berpengaruh negatif, tidak signifikan terhadap inflasi. Jadi ini karena dia 0,33199 kurang dari 2,056, dia berpengaruh negatif tidak signifikan. Begitu juga dengan DNPF min 1 dan inflasi min 1, karena dia kurang dari 2,056, maka dia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap inflasi, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita selesai di proses model dan membaca hasil uji T mana saja yang berpengaruh, kita bisa lanjutkan ke model yang selanjutnya, yaitu IRF. Teman-teman klik view, impulse respon. Nah, di horizontal line-nya kita buat panjang aja sekitar 30 biar nanti gambarnya terlihat. Nah, di sini ada respon NPF to NPF, NPF to inflasi, inflasi to NPF, dan inflasi to inflasi. Kita freeze, kita name underscore 8, IRF underscore multiple graph, MG itu multiple graph. Karena multiple graph ini kita tidak bisa tahu angka pastinya itu ya. Kalau kita klik ini bisa sih, cuma kan kalau kita sudah ambil grafiknya saja kita taruh di PPT kan kita tidak tahu berapa angka pastinya. Maka teman-teman bisa langsung ke multiple graph, ke tabel untuk mengetahui berapa angka pastinya. Jadi kalau kita menggunakan tabel kita tahu angka pastinya. Baik, kita freeze name underscore 8 IRF tabel. Kita cek di sini, jadi bentuk IRF itu adalah impulse response function. Ini adalah impulse respon pertama, jadi dari bentuk grafiknya, jadi kalau grafik itu enak kelihatan bahwa oh ini naik banget, oh ini turun banget, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini dari sisi angkanya, jadi kalau dari angka oh kelihatan bahwa dia menuju ke mana, dan seterusnya itu biasanya kelihatan dari angkanya. Kalau angkanya biasanya lebih presisi gitu ya, angka pastinya. Kemudian untuk RF ini teman-teman harus baca satu persatu, jadi potong bagian respon, kemudian tambahkan juga yang bagian tabelnya biar nanti angka yang kita masukkan di situ dia presisi. Cara membacanya saya kasih ajari satu, nanti yang lain teman-teman bisa lakukan sendiri. Yang pertama adalah di sini adalah respon of NPF to NPF. Jadi adalah bagaimana respon yang diberikan NPF karena adanya gejolak atau guncangan gitu ya, adanya respon dari NPF sendiri. Jadi respon yang diberikan NPF akibat adanya perubahan pada NPF. Jadi yang pertama, guncangan FPF sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1. Jadi karena kita menggunakan datanya adalah kuartal, maka di sini harus katakannya adalah kuartal. Pada kuartal 1 akan menyebabkan peningkatan pada NPF sebesar 0,4214. Jadi pertama kali dia diguncang gitu ya, di kuartal pertama dia NPF akan naik atau
berada di posisi 0,421 atau 42,1%. Ini harusnya kuartal ya, nanti saya ganti. Pada kuartal kedua, gitu ya, pada kuartal kedua, jadi ini bukan bulan, saya ganti dulu. Kayaknya sama bulan semua nanti diganti. Ganti replace it, sebentar. Bulan menjadi kuartal. Nah, pada kuartal kedua, jadi ya, ketika guncangan NPF, jadi NPF mengguncangnya, gitu ya, menyebabkan turun. Jadi dari 0,421 dia turun. Kan ini gambarnya turun ya. Turun dari 0,421, jadi guncangan NPF menyebabkan penurunan pada MPF hingga 0,239 atau 23,9%. Jadi dia turun di sini. Kemudian pada kuartal ketiga dia turun lagi ke 0,194 atau 19,4% dan seterusnya. Hingga dia akan mencapai titik keseimbangannya di sini ya sekitar 0,1. Jadi di sini kan kalau dia diterus-terusin gitu ya, dia turun gitu, dia mencapai keseimbangan di min 0,1 atau min 10%. Kemudian cara yang sama juga sama gitu ya, dia NPF, jadi di sini lihat respon NPF to inflasi. Jadi respon dari NPF to inflasi. Jadi respon NPF akibat atau terhadap guncangan dari inflasi. Jadi itu nanti caranya sama. Kemudian ini respon inflasi terhadap guncangan dari NPF. Kemudian respon inflasi terhadap guncangan dari inflasi. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita tutup di IRF. Kita lanjut ke vector error varian decomposition. View varian decomposition, periodnya tetap 30. Kita klik OK. Di tabel ini kita freeze, kita name. Jadi tabel itu memudahkan kita untuk membaca vector error varian decomposition tabel. Jadi kalau tabel itu membuat kita menjadi lebih presisi angkanya, tapi kalau gambar itu membuat kita lebih gampang, oh ternyata naik turunnya lebih jelas. Kemudian pilih yang combined graph, kita pilih freeze, kita name, underscore 9, FEVD, EJG, combined graph. Maaf. Nah, kemudian di sini ada vector error varian decomposition. Ini kalau misalkan kita satu-satu gitu ya, ini yang di bagian multiple graph kalau nanti teman-teman buka. Kemudian yang ini yang di bagian apa namanya, combined graph, kalau yang ini di bagian apa yang tadi saya bilang. Itu kelihatan banget ya perubahannya. Kemudian ini adalah tabelnya. Jadi tabelnya seperti itu. Jadi ada yang atas, ada yang bawah. Nanti kalau di-scroll ke bawah dia ada tabelnya. Ini cara bacanya. Ada cara baca yang lebih gampang biasanya. Jadi kalau yang di sini kan dia antara X dan Y, ini maksudnya inflasi dan NPF dia kan ada potongan gitu ya. Jadi berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal pertama, gitu ya, di kuartal pertama ini fluktuasi NPF disebabkan oleh goncangan dari NPF itu sendiri yaitu sebesar 100%. Kemudian mulai dari kuartal kedua sampai dengan kuartal kelima gitu ya, dia sudah mulai dipengaruhi oleh NPF. Dan kemudian di kuartal kuartal kelima seterusnya itu ternyata dominasi dari inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NPF, di mana inflasi dia mampu memberikan pengaruh sampai kepada berapa itu 53% gitu ya di sini. Mulai ke sini dia 53%. Kemudian kemudian kalau yang NPF itu sekitar di sini 47. Jadi maaf, NPF-nya masih didominan di 53, kemudian ke 47-nya adalah inflasi, tapi kemudian setelah di periode 6 sampai dengan periode terakhir, ternyata makin lama makin didominasi oleh inflasi, yaitu sampai inflasi nanti kalau teman-teman lihat di scroll ke bawah itu sampai mencapai 95%. Jadi di sini. Jadi inflasinya semakin lama semakin mendominasi
besar kecilnya NPF. Kemudian di hasil ini pun bisa kita katakan bahwa, besar kecilnya NPF itu sangat dipengaruhi oleh inflasi. Kalau yang ada di sini, apa namanya, kalau karena dia tidak saling berpotongan gitu kan, ternyata NPF itu dia berdampak sebenarnya terhadap inflasi, tapi dampak yang diberikan tidak terlalu besar. Kalau nanti teman-teman scroll sampai bawah itu ternyata dominasinya cuma hanya sampai, berapa ya, 0,51%. Jadi kalau dilihat sampai ke bawah gitu dia tidak terlalu besar dampaknya. Atau saya kayaknya salah, coba kita cek ya. Saya ceknya di sini yang di tabel yang bawah, oh 2,39. Jadi di sini kayaknya salah. Bentar, di sini sebentar. Di sini kayaknya yang keliru, harusnya di sini, eee, kan itu sebesar berapa ini, tadi 97, kalau di 32 itu kan 97, 97,60 ya? 7,60 berarti di sini adalah 2,40 gitu ya. Ini kayaknya ada yang salah di saya kemarin pas buat. Bentar. Jadi di sini, jadi dia, nanti kalau teman-teman lihat di sini kan, oh 2,40 gitu ya. Oh salah saya, maaf maaf. Bentar bentar. Bener bener. Jadi kalau di apa namanya, di kuartal pertama, jadi kalau di kuartal pertama dia memang sebesarnya di sini betul, 99,48, kemudian di NPF-nya sebesar 0,51. Jadi, 52 lah, ini berarti 49. Baru nanti ketika sudah masuk di, oke, maaf salah. Jadi pada kuartal 1 ini, di periode pertama itu inflasinya itu disebabkan dirinya sendiri 99,49, kalau disebabkan NPF itu kan agak kecil gitu ya, 0,51%. Kemudian mulai dari kuartal kedua sampai dengan kuartal terakhir, ternyata tetap dominasi yang paling besar dipengaruhi oleh inflasi itu sendiri, yaitu sebesar 97,62%, dan NPF hanya berpengaruh sedikit yaitu 2,2 sampai 3%. Artinya ketika dia tidak saling berpotongan menyebabkan bahwa inflasi besar kecilnya sangat tidak dipengaruhi oleh NPF. Sudah, kita, selesai di sini kita name, kita estimate aja dulu, kemudian kita klik OK, kita name, ini namanya adalah VECM. Kalau sudah, kita tutup, kita file, save. Ini adalah pertemuan pertemuan 11 VECM. Yes, single precision, oke. Baik, terima kasih. Itu untuk video saya Vector Error Correction Model. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.